Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Logika Informatika, di mana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pengantar daripada Logika Informatika itu sendiri. Sebelum memasuki materi lebih dalam, kita harus mengenal ataupun berkenalan terlebih dahulu dengan Logika Informatika ya. Apa itu Logika Informatika dan seperti apa yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini nantinya mahasiswa diharapkan mampu mengetahui sejarah dan pengertian daripada logika informatika sendiri, kemudian mengetahui macam-macam daripada logika, manfaat-manfaat daripada logika, dan yang terakhir mengetahui istilah-istilah logika yang akan digunakan pada pembelajaran ataupun materi daripada logika informatika sendiri. Adapun pokok pembahasannya pada pertemuan pertama ini kita akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu pengertian daripada logika informatika, kemudian sejarah dari logika informatika, macam-macam logika, manfaat logika, dan yang terakhir itu adalah istilah-istilah dari logika. Nah, sering kita mendengar kata logika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu logika? Kalau kita ibaratkan, mungkin kalian pernah mendengar suatu statement ataupun pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang. Nah, mungkin kita bilang itu nggak masuk logika gitu, nggak masuk logika kita nih gitu. Jadi apa itu logika? Ya, logika bisa diartikan dengan penalaran ataupun jalan pikiran, apakah yang disampaikan tersebut itu benar atau salah, bisa dipahami atau bisa dimengerti secara logika ataupun tidak gitu ya. Jadi logika itu sendiri nanti akan mempelajari suatu pernyataan ataupun sebuah statement yang nilainya itu bisa benar ataupun bisa salah. Logika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos ya. Logika itu adalah ilmu yang mempelajari jalan pikiran yang diungkapkan ke dalam sebuah bahasa. Karena kalau hanya dalam pikiran saja tanpa diungkapkan dalam bahasa, itu hanya berupa pemikiran, bukan suatu logika. Karena orang lain tidak bisa mengerti apa yang kita pikirkan jika kita tidak mengungkapkannya dalam bentuk bahasa ataupun sebuah kalimat. Maka dalam pemutusan logikanya bisa diterima atau tidak, dibuatlah suatu pernyataan yang bisa kita ketahui kebenarannya itu benar atau salahnya. Logika juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir dan menalar dengan benar berdasarkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta di lapangan yang terjadi. Kita bisa mengetahui bahwa bahasa tersebut ataupun pernyataan tersebut benar atau salahnya. Nah, logika juga adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari ataupun yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dari penalaran argumen yang valid. Nah, apa itu argumen yang valid? Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian arti dari informatika sendiri apa? Nah, kalian jurusan teknik informatika pastinya tahu ya apa itu informatika. Nah, salah satu definisi daripada informatika bisa diartikan sebagai ilmu komputer yang mempelajari data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Artinya tidak jauh-jauh daripada informasi yang diolah secara komputerisasi. Kemudian kalau digabungkan, apa itu logika informatika? Ya, bisa diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan yang valid. Nah, bisa juga diartikan demikian ya. Jadi apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah logika informatika ini? Data maupun informasi yang berbasis komputasi tadi
dalam bentuk sebuah argumen yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang valid atau tidaknya, ya. Kemudian kenapa sih kita harus belajar logika informatika? Nah, logika informatika ini adalah mata kuliah yang wajib dikuasai sebelum mendalami mata kuliah yang lain. Logika informatika ini akan digunakan pada mata kuliah yang lain seperti algoritma pemrograman dan mata kuliah lain yang khususnya tentunya berhubungan dengan sebuah pemrograman. Kemudian penerapan daripada logika informatika. Logika memainkan peranan penting di berbagai ilmu, antara lain di bidang ilmu matematika dan ilmu komputer. Yang kedua, logika juga dapat dimanfaatkan untuk membuat dan menguji program-program komputer. Nah, seperti saat ini banyak QA ataupun pengetesan daripada sebuah aplikasi, apakah aplikasi yang sudah kita buat ini berjalan dengan benar atau tidak. Itu bisa dilakukan testing secara otomatis tanpa kita harus menginput form demi form atau mengecek source code baris per baris itu. Jadi sudah ada aplikasi-aplikasi yang berbasis otomatis untuk menguji apakah program yang kita buat itu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, berbagai cabang ilmu komputer atau informatika menggunakan logika untuk mengerjakan. Yang pertama itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, mata kuliah ini nanti akan dipelajari di semester kedepannya. Nah, kemudian sistem pakar atau expert system. Sistem pakar juga adalah suatu bidang ilmu informatika yang menggunakan logika informatika di dalamnya. Sistem pakar ini sendiri adalah suatu sistem yang menggantikan pakar ataupun seorang ahli dengan menggunakan sistem ataupun aplikasi. Contohnya adalah misalkan Halodoc, ya. Jadi kalian kalau misalkan ingin bertanya tentang gejala-gejala penyakit, misalkan saya pusing, kemudian muntah-muntah, kemudian mual, di situ dia akan memberikan jawaban, oh ternyata penyakitnya adalah apa, misalkan penyakitnya masuk angin. Nah, kita melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut seolah kita bertanya kepada seorang ahli, padahal kita bertanya kepada sistem, dan sistem yang akan menghasilkan kesimpulannya gitu. Tentunya itu sudah dipelajari ataupun sudah dikoordinasikan dengan pakar sebelumnya gitu. Kemudian yang terakhir itu pemrograman logika atau logic programming, ya. Kemudian sejarah logika informatika. Nah, awalnya itu logika itu dipelajari hanya untuk ilmu filsafat saja gitu. Jadi belum ke dalam ilmu informatika, ya. Namun sering berkembang zaman, kemudian pada tahun 1800-an logika itu dipelajari untuk ilmu matematika terlebih dahulu. Kemudian nggak lama diterapkan untuk ilmu komputer. Nah, Aristoteles adalah orang pertama yang mengobservasi, meneliti, dan mencatat hukum-hukum dari logika, atau disebut juga logika klasik ataupun logika Aristoteles. Nah, untuk macam-macam logika sendiri itu sebenarnya ada dua, yaitu logika alamiah yang ada ataupun yang sudah ada sejak bawaan lahir, ya. Contohnya misalkan seorang bayi apabila dia merasa tidak nyaman ataupun merasa lapar, itu dia akan otomatis menangis tanpa harus diajari. Itu merupakan logika yang sudah ada sejak lahir tanpa harus kita mengajarinya. Kemudian yang kedua itu logika ilmiah. Logika ilmiah ini adalah logika yang bisa dipelajari, umumnya bersifat pernyataan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut maka diakhiri atau didapatlah sebuah kesimpulan. Nah, logika ilmiah ini yang akan kita pelajari dalam mata kuliah logika informatika. Karena logika ilmiah ini bisa dipelajari gitu.
Nah, kemudian manfaat daripada logika itu sendiri yang pertama membantu berpikir secara rasional, secara kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keempat, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, salah satu manfaat dari logika dapat meningkatkan citra diri seseorang. Ya, kenapa? Karena seseorang yang menggunakan logika berpikirnya, dia akan cenderung berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta yang terjadi. Tentunya citra diri seorang tersebut akan lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya mengandalkan emosi ataupun bernilai secara subjektif tanpa melihat fakta-fakta yang terjadi. Nah, istilah-istilah logika informatika yang akan sering digunakan dalam mata kuliah ini itu ada 3 macam ya. Nanti kita akan sering membahas ataupun sering diketemui dengan kata premis ya. Premis ini diartikan pernyataan ataupun statement ya. Kemudian ada juga konklusi. Konklusi itu artinya adalah kesimpulan. Kemudian ada lagi nanti argumen. Nah, argumen ini apa? Argumen ini adalah usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari suatu kumpulan pernyataan. Jadi argumen ini adalah berupa pernyataan-pernyataan yang diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Jadi argumen ini ada premisnya dan ada konklusinya. Dan yang terakhir adalah untuk mencari nilai daripada kebenaran antara pernyataannya dan juga kesimpulannya. Itu suatu argumen. Contoh, ada sebuah argumen, misalkan jika Anda mahasiswa informatika maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka bergadang maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka bergadang, jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah premis-premis dan juga diakhiri dengan sebuah konklusi ataupun kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu di akhir setelah pernyataan-pernyataan ataupun premis-premis yang sebelumnya sudah diutarakan ya. Jadi tadi sudah dibahas bahwa logika ini penalaran yang dibuat dalam bentuk bahasa. Nah, seperti ini sudah dibuat dalam bentuk bahasa, kita hanya menentukan apakah argumen tersebut ataupun kesimpulan dari argumen di atas adalah valid atau tidak. Nah, alat bantu untuk memahami argumen tersebut valid atau tidaknya itu dinamakan logika. Contoh misalkan, semua mahasiswa pandai. Ini adalah contoh dari pernyataan ataupun premis pertama. Kemudian Badu adalah mahasiswa. Ini merupakan pernyataan kedua. Dengan demikian Badu pandai. Ini merupakan sebuah kesimpulan. Ini adalah argumen pertama. Kemudian ada lagi argumen kedua, di mana premis yang pertama itu adalah semua manusia bermata empat. Kemudian premis kedua adalah Badu seorang manusia, dan kesimpulannya adalah dengan demikian Badu bermata empat. Nah, ini argumen kedua. Yang jadi pertanyaan adalah mana yang dikatakan sebuah argumen yang logis dan mana yang dikatakan sebuah argumen yang valid. Nah, untuk mempelajari ataupun mengetahui mana-mana argumen yang valid dan yang logis ataupun yang argumen yang tidak valid, nah, untuk itulah kita akan mempelajari logika informatika dalam memecahkan sebuah pernyataan, apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Maka tetap semangat dalam mempelajari mata kuliah ini, semoga bisa dipahami untuk pertemuan pertama ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.